Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muatan Bahasa Indonesia KD3.1. Pada muatan Bahasa Indonesia kali ini, kita akan menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulisan atau pembuatan teks. Oleh karena itu, ide pokok dalam teks sering disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama teks. Dalam suatu paragraf, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat di dalam suatu paragraf. Selain kalimat utama, paragraf juga terdapat kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang dapat mendukung pernyataan pada kalimat utama. Adapun langkah-langkah membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu: yang pertama, menentukan topik paragraf yang akan dibuat. Setelah kita menentukan topik paragraf yang akan dibuat, kita menentukan ide pokok dari paragraf yang akan kita buat. Kemudian, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Setelah kita membuat kalimat, kita mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Kemudian, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah kita buat. Dan yang terakhir, muatan PPKN KD3.1. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila-sila Pancasila. Nilai-nilai dalam sila Pancasila menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Kelima sila Pancasila memiliki nilai masing-masing. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Muatan IPA KD3.1. Alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Setiap hewan memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya.
Mari kita perhatikan alat gerak hewan berikut ini. 1. Ikan. Alat gerak ikan berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. 2. Amfibi. Alat gerak amfibi berupa kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. 3. Reptil. Alat gerak reptil, contohnya buaya, menggunakan kaki, sedangkan ular menggunakan otot perut. Fungsi dari alat gerak tersebut yaitu berjalan dan merayap. Yang keempat, burung. Alat gerak burung kakak tua berupa sayap. Sedangkan burung unta, alat geraknya berupa kaki. Fungsi alat gerak tersebut yaitu untuk berjalan dan terbang. Kelima, mamalia. Alat gerak mamalia, sapi, menggunakan kaki. Paus menggunakan sirip. Fungsi dari alat gerak tersebut yaitu untuk berjalan dan berenang. Berdasarkan tulang belakangnya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contoh hewan vertebrata yaitu kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan mas, dan katak. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Berikut perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum, yaitu berupa kepala, leher, dan badan, serta memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai mulut sampai alat pembuangan. Sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, serta memiliki alat pencernaan yang sederhana pula. Muatan IPS KD 3.1. Letak geografis Indonesia. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomi. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah. Garis bujur membelah bumi menjadi bagian barat dan timur. Letak astronomi Indonesia di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berbatasan dengan sebelah utara
dibatasi dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, Laut Sulawesi Selatan, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah timur dibatasi dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sedangkan bagian selatan dibatasi dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Dan bagian barat dibatasi dengan Samudra Hindia. Setelah kamu mengetahui keadaan geografis Indonesia secara keseluruhan, mari kita pelajari keadaan geografis di setiap pulau di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Batas utara Pulau Sumatera yaitu Teluk Blangga, Malaysia, dan Thailand. Di bagian timur, Pulau Sumatera dibatasi oleh Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sedangkan bagian selatan, Pulau Sumatera dibatasi dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Untuk bagian baratnya, Pulau Sumatera dibatasi oleh Samudra Hindia. Pulau yang kedua yaitu Pulau Jawa. Bagian utara Pulau Jawa dibatasi oleh Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Bagian timur, Pulau Jawa dibatasi dengan Selat Jawa dan Pulau Bali. Sedangkan bagian selatan, Pulau Jawa dibatasi dengan Samudra Hindia. Kemudian bagian baratnya, Pulau Jawa dibatasi dengan Selat Sunda. Pulau yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Bagian utara Pulau Kalimantan dibatasi oleh Malaysia, Brunei, dan Laut Tiongkok Selatan. Selat Makassar dan Pulau Sulawesi membatasi Pulau Kalimantan di bagian timur. Bagian selatan, Pulau Kalimantan dibatasi oleh Laut Jawa dan Pulau Jawa. Untuk bagian baratnya, Pulau Kalimantan dibatasi oleh Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Pulau berikutnya yaitu Pulau Sulawesi. Bagian utara Pulau Sulawesi berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Untuk bagian timurnya berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sedangkan bagian selatan dibatasi oleh Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Bagian barat dibatasi dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Bagian utara dibatasi oleh Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Bagian timur dibatasi dengan Timor Timur. Sedangkan bagian selatan dibatasi dengan Samudra Hindia. Kemudian bagian barat dibatasi dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Pulau Papua. Bagian utara Pulau Papua dibatasi oleh Samudra Pasifik. Bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Dan bagian selatannya dibatasi Laut Arafura dan Australia. Bagian barat dibatasi Kepulauan Maluku. Muatan SBTP KD3.1. Gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan.
Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperindah, memperjelas, memperkuat, serta menerangkan sebuah cerita. Adapun langkah-langkah membuat gambar ilustrasi, yaitu yang pertama, kita menentukan tema terlebih dahulu. Setelah tema dibuat, maka kita membuat sketsa. Sketsa ini dibuat menggunakan pensil. Setelah membuat sketsa, langkah selanjutnya yaitu mewarnai gambar menggunakan alat pewarna agar gambar tersebut kelihatan menarik. Jenis-jenis gambar ilustrasi. 1. Gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. 2. Karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Ketiga, kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor. Dan yang keempat, gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Cukup sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah berpesan jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.